Selamat pagi teman-teman, selamat siang. Meskipun pembuatan video ini malam hari, kembali lagi ke perkuliahan kita, teori antropologi klasik. Kita akan membahas kembali tema minggu lalu, yaitu cultural behavior. Meskipun dalam membahas perkuliahan ini saya akan mendasarkan diri pada pertanyaan-pertanyaan yang sudah kalian ajukan di Google Classroom. Saya harap ya ini tidak terlalu lama. Nah, saya kira juga ini adalah metode yang baik karena ketika kita bertatap muka di kelas, itu jarang sekali ada pertanyaan-pertanyaan yang keluar dari mulut kalian. Tapi ketika saya minta bertanya melalui media daring seperti ini, banyak pertanyaan-pertanyaan yang menarik, banyak pertanyaan-pertanyaan yang berat juga buat saya ya. Tapi ya mari kita coba untuk membedah satu-satu. Nah, sebelum itu ada hal yang perlu saya luruskan dalam pembahasan soal cultural behavior ini. Pertama adalah soal pengasuhan, enkulturasi, dan soal kelompok budaya. Soal pengasuhan dan enkulturasi, kalau teman-teman tahu, ini adalah tema yang penting karena enkulturasi, pengasuhan atau pola pengasuhan ini, penanaman nilai-nilai budaya sejak kecil itu adalah khas Homo sapiens, kalau teman-teman tahu. Kenapa? Bahwa saya pernah bercerita di kelas ketika kita berevolusi dari makhluk quadrupedal arboreal, hidup dalam pohon dan menggunakan 4 kaki tangan, kemudian berevolusi menjadi bipedal terestrial. Itu ada perubahan yang sangat luar biasa yang berdampak pada kebudayaan. Bipedal terestrial artinya kita berjalan dengan 2 kaki. Berjalan dengan 2 kaki, kaki kita ini yang sebelumnya adalah sama juga tangan juga, tapi kemudian tangan kita bagian bawah itu berfungsi sebagai kaki untuk menopang tubuh kita, membuat otot-otot kita kemudian menjadi mengeras. Dampaknya adalah pinggul kita, pinggul perempuan dari Homo sapiens itu menjadi bermasalah ketika akan melahirkan karena tulang pinggul kemudian menyempit. Di sisi lain, Homo sapiens kemudian juga berevolusi, otak semakin membesar, tengkorak semakin membesar. Kenapa otak semakin membesar? Karena kita kemudian lebih intensif dalam menggunakan otak untuk menciptakan alat, menggunakan alat untuk bekerja sama, yaitu kemudian menggunakan bahasa. Akhirnya terjadi pembesaran relatif dari otak manusia yang kemudian membuat tengkorak itu juga semakin membesar, akhirnya juga menghambat proses kelahiran. Itulah kenapa dalam Homo sapiens, dalam manusia, proses melahirkan adalah proses yang sangat menyakitkan antara hidup dan mati. Nah, proses itu kemudian juga diselesaikan, permasalahan itu kemudian juga diselesaikan secara evolutif juga, bahwa kemudian pinggul perempuan itu membesar secara fisik, anatominya itu fisik, pinggul perempuan itu kemudian membesar untuk memberikan jalan yang lebih mudah bagi proses kelahiran bayi. Bayi sendiri itu kemudian juga melakukan atau terjadi proses evolusi yang membuat tengkorak bayi itu tidak terlalu keras. Teman-teman pasti tahu kalau melihat bayi yang baru lahir itu tengkoraknya itu empuk di bagian atas ini, kemudian empuk
dan otaknya sendiri kemudian juga belum berkembang secara sempurna. Nah, kenapa terjadi proses itu? Ya, agar memudahkan bayi manusia ini kemudian lahir. Karena efek manusia, harga yang harus dibayar manusia berdiri dengan 2 kaki itu. Tapi dengan 2 kaki itu kita mendapatkan sisi kemanusiaan yang luar biasa besar. Nah, apa implikasi dari perkembangan otak bayi yang tidak sempurna ketika habis lahir, setelah lahir? Pasca kelahiran, bayi-bayi hewan, sebut saja sapi, kuda, kambing, gajah, dan lain-lain, itu setelah ketika melahirkan, bayinya itu sudah berkembang hampir sempurna. Hitungan secara persentase perkembangan otak, bayi-bayi hewan itu berkembang setelah lahir kondisinya sekitar 80%. Artinya ketika mereka lahir, bayi-bayi mereka itu bisa memenuhi kebutuhan sendiri dalam waktu yang tidak terlalu lama. Mereka kemudian tidak terlalu lama bisa mencari makan sendiri, menyusu pada induknya, menghindari musuh, dan lain-lain. Berbeda dengan bayi manusia yang ketika lahir otaknya belum berkembang sempurna. Dalam hitungan saintifik, perkembangannya berkisar antara 24% dari kesempurnaan. Efek ini apa dampaknya? Efek ini membuat bayi manusia itu tidak bisa hidup secara mandiri dalam waktu yang lama ketika mereka habis lahir. Itu yang membuat proses pengasuhan dari orang tua itu menjadi sangat penting. Proses parenting dari induk biasanya yang menyusui itu menjadi sangat penting dan memakan waktu yang sangat lama. Bayi manusia kemudian berkembang, diasuh, dan bisa menjadi manusia sempurna, dalam arti bisa memenuhi kebutuhan sendiri, mungkin dalam waktu 5-7 tahun, hingga akhirnya mereka bisa makan sendiri, kemudian mereka bisa buang air sendiri, bisa mandi sendiri, berpakaian, dan lain-lain. Nah, sebelum itu mereka perlu diasuh oleh orang tua, oleh keluarga-keluarga di sekitar mereka. Nah, dalam proses pengasuhan yang panjang ini, itulah proses di mana nilai-nilai budaya, cara-cara hidup yang ideal itu ditanamkan. Cara-cara bagaimana berpikir, bagaimana berbahasa, berperilaku, menggunakan alat-alat perkakas itu yang sesuai kebudayaannya itu ditanamkan. Begitu juga dengan anak-anak itu kemudian melihat bagaimana orang tuanya berperilaku, bagaimana kakaknya, bagaimana neneknya, bagaimana kerabat-kerabatnya yang lain dalam kelompok kebudayaan itu, akhirnya kemudian itu ditiru oleh anak-anak manusia. Itulah yang kemudian disebut sebagai proses enkulturasi, dan proses enkulturasi ini sangat penting bagi survival dari Homo sapiens, bagi kebertahanan hidupnya dari manusia. Oke, itu adalah pembahasan soal pengasuhan dan enkulturasi yang begitu penting, yang kemudian menjadi kajian dari cultural behavior atau antropologi psikologi, bagaimana kemudian pola pengasuhan di awal itu dapat membentuk kebudayaan. Nah, yang kedua yang perlu saya bahas di sini untuk meluruskan itu adalah persoalan kelompok budaya. Jadi begini, proses enkulturasi atau proses pengasuhan itu penanaman nilai-nilai budaya, pembelajaran kebudayaan masa kecil tentunya mengikuti bagaimana bagaimana kebudayaan
keluarga dari anak itu bercorak. Anak mengikuti bagaimana kebudayaan dari keluarga itu berpola. Nah, pertanyaannya adalah apa yang kemudian disebut sebagai kebudayaan atau kelompok budaya yang diikuti oleh keluarga dari si anak ini. Jadi begini teman-teman, yang disebut sebagai kelompok budaya itu sebenarnya tidak hanya kelompok etnis, tidak hanya suku, tidak hanya kalau kita sebut Batak, Minang, Jawa, Jepang, Cina, Indonesia, tidak hanya itu. Meskipun ya objek material dari kebudayaan salah satunya adalah kelompok-kelompok besar kebudayaan seperti itu, tapi tidak seperti itu. Keluarga Jawa katakanlah memiliki orientasi atau kaitan dengan kelompok budaya yang lain dibanding itu, yang lain di luar itu. Apa misalnya? Ada juga kelompok budaya berdasarkan aktivitas ekonomi, ada kelompok budaya yang berdasarkan tempat tinggal geografis, pedesaan, perkotaan, ada kelompok budaya yang berdasarkan agama, ada kelompok budaya yang berdasarkan ideologis, ada kelompok budaya yang berdasarkan gaya hidup, kegemaran, macam-macam, tingkat konsumsi, orientasi seksual, dan lain-lain. Nah, ini yang membuat jika dalam sebuah keluarga ini tidak hanya kebudayaan primordial atau kebudayaan semacam suku, etnis dan lain-lain, tapi juga ada kebudayaan berbasis sosial, ideologis dan lain-lain, ini juga turut membentuk si anak, turut membentuk bagaimana tumbuh kembang anak itu memiliki kepribadian tertentu. Artinya apa? Misalnya saya sesama orang Batak dengan teman saya, tetapi antara saya dengan teman saya berbeda status sosialnya, berbeda orientasi politik, ideologi, berbeda praktik-praktik keagamaannya, berbeda pendidikannya. Itu membuat meskipun saya dengan teman saya ini sesama orang Batak, tapi kepribadiannya juga bisa berbeda. Artinya kelompok budaya itu tidak selalu yang bersifat primordial, yang berbasis kesamaan leluhur seperti etnis, keluarga dan lain, tapi juga bisa menjadi kelompok-kelompok budaya yang banyak yang turut membentuk kepribadian dari si anak. Nah, oke, kita kemudian mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan yang teman-teman sudah ajukan. Ada pertanyaan yang banyak ditanyakan teman-teman soal apakah individu yang dibesarkan dalam kebudayaan yang sama bisa memiliki kepribadian yang berbeda? Apakah individu-individu yang dibesarkan dalam kebudayaan yang sama dapat melahirkan individu kepribadian yang berbeda? Jawabannya tentu bisa, sangat bisa. Selain merujuk pada apa yang saya jelaskan tadi, soal kelompok budaya itu banyak, juga ada persoalan yang lain. Jadi begini, nanti teman-teman belajar antropologi, ilmu sosial itu akan berkenalan dengan konsep struktur dan agensi. Apa itu struktur dan agensi? Intinya adalah struktur itu aturan-aturan, sistem-sistem, norma-norma yang kemudian menghendaki individu harus berperilaku seperti apa, yang biasanya kita sebut sebagai kebudayaan. Dalam konteks ini kita bisa mengatakan kebudayaan itu adalah struktur. Nah, struktur kebudayaan itu menyediakan cara-cara bagaimana idealnya seorang individu itu berperilaku atau bertindak. Paham ya? Jadi kebudayaan itu adalah seperangkat norma-norma, ideal-ideal, cara-cara yang kemudian disediakan
bagaimana seharusnya individu bertindak. Oke, jadi ada nilai-nilai ideal bagaimana seharusnya individu berperilaku, bertindak, berpikir, berbicara, dan macam-macam. Nilai-nilai ideal. Nah, di sisi lain ada yang kemudian kita sebut sebagai agensi. Agensi itu adalah intinya individu memiliki kehendak bebas untuk bereaksi, untuk memilih apakah mengikuti sesuai aturan-aturan budayanya atau tidak. Karena kita individu memiliki pilihan-pilihan untuk memilih itu atau tidak. Nah, teman-teman, tindakan sosial itu selalu tarik-menarik antara struktur dan agensi, antara aturan-aturan ideal kebudayaan dan antara pilihan-pilihan kehendak bebas individu. Tindakan sosial intinya seperti itu. Tetapi yang namanya individu itu tidak selalu memiliki kehendak yang benar-benar bebas, yang selalu kemudian bisa bertindak sesuka hati. Tidak, dalam ilmu sosial tidak. Kenapa? Ada dua hal. Pertama, individu memang bisa, seseorang bisa bertindak sesuka hatinya, tetapi teman-teman harus ingat yang namanya individu, yang namanya seseorang itu adalah makhluk sosial, ya, di mana setiap perilakunya itu ingin kemudian dipahami oleh orang lain, ingin setiap tindakannya itu dimaknai oleh orang lain, ingin setiap tindakannya itu dihargai atau diterima oleh orang lain. Oke. Nah, artinya tindakan dari individu ini harus kemudian mengikuti cara-cara yang bisa diterima oleh orang lain. Harus mengikuti cara-cara yang sesuai norma-norma orang lain. Untuk apa? Agar kemudian bisa muncul interaksi. Nah, sebebas-bebasnya individu itu kemudian selalu mengaitkan diri pada norma-norma tertentu. Bukan karena ketertundukan individu itu, tapi agar kemudian tindakannya, bahasanya, perilakunya bisa dipahami. Saya beri contoh yang paling mendasar. Salah satu aspek dalam kebudayaan itu adalah bahasa, di mana bahasa itu juga merupakan struktur, di mana memiliki tata cara. Kalau kamu menyampaikan pesan, kamu menyampaikan informasi dengan grammar seperti ini, dengan kata-kata susunannya seperti ini. Oke, kita pahami seperti itu. Tetapi misalnya saya memiliki, sebagai individu yang memiliki agensi atau kehendak bebas, saya memberontak. Saya tidak ingin mengikuti cara-cara berbahasa seperti itu. Kemudian saya membuat bahasa sendiri yang tidak dipahami oleh orang lain selain saya. Apakah kemudian pesan-pesan saya bisa tersampaikan? Tidak. Akhirnya apa? Saya kemudian, apa yang saya ungkapkan, apa yang kemudian saya sampaikan, ya tidak menjadi sesuatu hal apapun, tidak menyebabkan interaksi sosial, dan pada suatu titik menghambat saya untuk survive, menghambat saya untuk bisa bertahan hidup. Maka kemudian saya perlu berkompromi untuk mengikuti norma-norma, aturan-aturan kebudayaan tertentu agar kemudian saya bisa berkomunikasi, berinteraksi, dan bertahan hidup dengan cara-cara yang normatif atau dianggap normal. Itu tadi, itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kemudian saya menolak mengikuti tata cara kebudayaan katakanlah saya memiliki kehendak bebas, memiliki kepribadian saya mendorong saya untuk kemudian melakukan kehendak bebas, saya kemudian melakukan sesuatu yang lain bertentangan dengan kebudayaan orang tua saya, bisa itu dilakukan, tetapi saya tidak serta-merta kemudian masuk dalam saya tidak kemudian sangat menyimpang atau sangat devian. Kenapa? Saya sebenarnya sedang masuk dalam sistem budaya yang lain,
saya mengikuti cara-cara hidup yang lain, di mana saya di sana bisa berkomunikasi, di sana saya diterima, di sana saya kemudian bisa mengungkapkan gagasan dan memasuki norma-norma dari sistem kebudayaan yang baru itu. Contohnya, saya misalnya terlahir dari anak orang Indonesia kelas menengah yang harusnya menekankan sopan santun, berpendidikan dan lain-lain, tapi saya menolak itu. Saya ingin memberontak. Saya orang individu yang kemudian berkehendak bebas. Akhirnya saya kemudian tidur di jalan. Saya mengikuti menggunakan pakaian compang-camping, saya ngamen, saya rambutnya spike. Saya tidak sedang menjadi devian. Saya tidak sama sekali menyimpang, tapi saya sedang masuk dalam norma-norma tertentu. Norma-norma apa? Menjadi anak pang misalnya. Nah, oke ya, paham ya. Saya sedang masuk dalam komunitas-komunitas baru yang saya di sana juga bisa mengekspresikan diri. Saya kemudian masuk dalam kebudayaan tertentu di luar kebudayaan orang tua saya. Tapi artinya saya tetap di bawah struktur tertentu. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, artinya kembali lagi ke pertanyaan, apakah individu-individu yang dibesarkan dalam kebudayaan yang sama bisa memiliki kepribadian yang berbeda? Tentunya bisa. Nah, cuma ada kebudayaan yang kemudian kita anut, kita sama sekali kemudian kita tidak keluar dari norma-norma dari kebudayaan itu. Kenapa? Itu adalah syarat dasar agar kemudian kita bisa bersosialisasi, berinteraksi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada yang bertanya, jika kebudayaan itu berbeda-beda, jika kepribadian itu berbeda-beda, individu itu berbeda-beda, mengapa kebudayaan itu bisa sama? Jika individu-individu atau kepribadian antar orang dengan orang lain itu berbeda-beda dalam sebuah kebudayaan, mengapa ada yang disebut sebagai kepribadian kebudayaan yang sama? Nah, jadi gini teman-teman, merujuk pada apa yang saya telah katakan tadi, bahwa kebudayaan meskipun pribadi itu berbeda-beda di dalamnya, tapi yang namanya kebudayaan itu adalah cara-cara yang ideal, cara-cara yang dianggap baik, cara-cara yang kemudian dianggap normatif oleh individu-individu di dalamnya, meskipun individu-individu itu berbeda satu sama lain. Meskipun individu memiliki kepribadian yang macam-macam, tetapi ada nilai-nilai ideal yang kemudian dilakukan ketika ingin dianggap sebagai anggota kebudayaan A. Saya selalu mengasih contoh. Misalnya saya mahasiswa, katakanlah bahwa kelompok budaya yang saya anut adalah budaya orang-orang berpendidikan, katakanlah kayak gitu. Meskipun saya itu dalam keseharian bisa malas, bisa tidak mengerjakan tugas-tugas, tetapi sebagai salah satu anggota kebudayaan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya, ada nilai-nilai ideal di dalamnya agar dianggap sebagai anggota kebudayaan di dalamnya. Saya harus belajar, saya harus mengikuti kelas, saya harus mengerjakan tugas-tugas, akhirnya kemudian saya bisa lulus dan dianggap sebagai orang-orang yang sudah dianggap ideal, lulus dengan baik pada kelompok kebudayaan Sivitas Akademika Universitas Brawijaya. Jadi kepribadian itu bisa berbeda-beda, tapi yang namanya kebudayaan itu memiliki karakter yang sama karena isinya di sini adalah norma-norma yang dianggap baik, yang dianggap ideal, yang dianggap normatif, meskipun di bawahnya itu ada orang yang memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Oke, kira-kira jawabannya seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya tentang perubahan kebudayaan. Ini menarik. Jadi gini, jika individu masuk dalam sistem budaya yang baru, apakah dapat mengubah kebudayaan sebelumnya? Jadi misalnya
seorang anak diajarkan oleh keluarganya dalam sebuah norma kebudayaan tertentu, ketika dewasa dia tidak mengikuti kebudayaan keluarganya tapi mengikuti sistem kebudayaan baru, apakah kemudian bisa mengubah kebudayaan yang lama itu? Oke. Jadi begini, ada yang kemudian ini sangat berkaitan dengan hari ini, di mana perubahan-perubahan sosial itu sering kali terjadi, perubahan-perubahan sosial budaya, perubahan-perubahan kebudayaan itu terjadi. Nah, teman-teman harus tahu ada yang disebut sebagai kebudayaan generik, oke? Kebudayaan generik dan kebudayaan diferensial. Kebudayaan generik itu adalah kebudayaan yang diturunkan dari generasi ke generasi, cara-cara, norma-norma hidup yang lama dari orang tua kita, dari leluhur kita, diturunkan dari generasi-generasi secara tradisional. Itu yang kemudian disebut sebagai kebudayaan generik. Kebudayaan diferensial itu adalah kebudayaan yang bukan diturunkan dari leluhur, dari generasi kita yang sebelumnya, tapi yang didapat dari pergaulan kita, dari sekolah kita, dari media, dari televisi, dari melihat orang lain, dan lain. Itu kebudayaan diferensial. Apalagi ketika era globalisasi sekarang, nilai-nilai dari kebudayaan diferensial dalam membentuk kepribadian seseorang itu lebih kuat dibanding kebudayaan yang kemudian diturunkan dari generasi ke generasi. Nah, ketika seorang anak kemudian meskipun diajari hidup seperti halnya keluarganya, ketika lahir bagaimana cara hidup, cara berperilaku, cara berbicara itu sudah diajarkan dari kecil sesuai dengan kebudayaan keluarganya, tetapi kemudian ketika besar bergaul dengan orang lain, menjadi orang yang kosmopolit, mengetahui bagaimana informasi-informasi yang lain itu membentuk dirinya, ya tentunya sangat mungkin orang itu menjadi pribadi yang berbeda, yang tidak lagi kemudian mengikuti cara-cara hidup dari apa yang diturunkan dari keluarganya. Nah, semakin banyak individu-individu yang kemudian mengikuti norma-norma dari kebudayaan diferensial yang bukan generik, semakin banyak individu di dalam kebudayaan ini yang kemudian mendapatkan pengayaan dari nilai-nilai dari luar, ya lama-lama kebudayaan ini akan berubah. Saya kasih contoh. Mungkin bagi orang Indonesia, orang pribumi, bumi putra Indonesia zaman dulu, atau orang Jawa katakanlah, perempuan itu tidak seharusnya sekolah. Perempuan itu seharusnya tinggal saja di rumah mengerjakan keperluan pekerjaan rumah, pekerjaan domestik. Yang harusnya sekolah, yang harusnya mengejar karir, yang harusnya sekolah tinggi itu adalah laki-laki. Oke. Selama itu sebelumnya pemahaman dari budaya orang Indonesia itu seperti itu. Semakin lama datangnya nilai-nilai baru membawa perubahan-perubahan dari pemahaman tentang relasi antara laki-laki perempuan dalam soal pendidikan itu. Ada nilai-nilai yang kemudian mendorong bahwa perempuan harus sekolah, perempuan tidak seharusnya hanya bekerja di rumah. Nah, 1-2 orang seperti Kartini yang kemudian menolak untuk dipingit dan kemudian hanya tinggal di rumah, bisa kita anggap sebagai devian, bisa kita anggap sebagai penyimpangan dalam kebudayaan itu sebelumnya, karena hanya satu orang yang kemudian melawan norma-norma yang kemudian dianggap sebagai normatif dari kebudayaan itu. Tapi
semakin hari ketika nilai-nilai emansipasi perempuan semakin menguat di Indonesia, ketika perempuan kemudian mendapatkan lebih banyak orang yang menerima bahwa harusnya perempuan juga bisa bersekolah, tidak harus kemudian hanya mengerjakan pekerjaan di rumah, semakin lama semakin banyak orang yang mempercayai sistem ini, norma ini, maka kebudayaan yang menganggap perempuan itu harusnya di rumah hilang, ya kan? Seperti yang kita saksikan, seperti yang kita lihat di Indonesia hari ini. Di sanalah kemudian apa yang kemudian kita sebut sebagai perubahan sosial budaya. Pertama, perubahan terjadi sedikit demi sedikit, satu dua orang ini disebut sebagai devian atau perilaku menyimpang. Tetapi ketika cara-cara hidup ini sudah mulai dianut oleh banyak orang, tidak lagi dianggap sebagai menyimpang, tapi kemudian kita sebut sebagai perubahan sosial budaya. Budaya ini berubah. Oke. Jadi jika individu masuk dalam sistem baru, apakah dapat mengubah kebudayaan tersebut? Lama-lama bisa. Nah, kemudian pertanyaan yang lain adalah, ini menarik, apakah ada ide baru yang dapat mengubah cara pengasuhan agar mempengaruhi kebudayaan tersebut? Atau kalau saya tangkap pertanyaannya itu kira-kira kayak gini, apakah ada cara-cara yang dapat mengubah pola-pola pengasuhan dalam sebuah kebudayaan agar kebudayaan itu bisa berubah ke arah menjadi lebih baik? Contohnya, misalnya gini, apakah budaya penakut di Indonesia dapat hilang? Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, apakah akan berdampak baik? Nah, bagaimana kita menjawabnya? Apakah ada cara baru agar kemudian pola pengasuhan ini bisa berubah dan implikasinya dapat mengubah kebudayaan? Apakah akan berdampak baik? Tentunya kemudian kita kembali pada apa yang disebut sebagai baik. Tergantung apa yang dianggap baik. Kalau konteksnya misalnya orang Indonesia itu orang yang sangat percaya pada hal gaib dan penakut, ketika itu kemudian diubah, apakah kalian menganggap ini baik? Tergantung dari mana orientasi yang kemudian disebut baik. Kalau kalian menganggap bahwa jika cewek-cewek yang pergi ke kamar mandi ketika malam itu tidak berani atau takut itu buruk, maka cara-cara untuk mengubah ketakutan itu, perilaku itu, yaitu adalah sesuatu hal yang baik. Atau jika kita memaknai misalnya bencana alam atau wabah virus seperti hari ini hanya ditafsir dari segi non akademis atau segi non saintifik itu buruk, seperti yang terjadi di Indonesia kebanyakan, tsunami diakibatkan oleh dosa besar manusia, maksiat di mana-mana. Begitu juga dengan corona hari ini dianggap sebagai hukuman bagi manusia, itu dianggap buruk, dia ubahlah itu. Tapi kalau selama ini kita anggap bahwa kepercayaan itu menganggap melihat dunia ini dari sudut pandang itu dianggap baik, ya itu tidak perlu diubah, yaitu kemudian menjadi baik-baik saja. Nah, problemnya adalah kemana kita harusnya mengorientasikan sudut pandang kita dalam melihat fenomena itu. Kalau menurut saya, ketika kita merasa kepercayaan terhadap hal gaib, sisi diri kita yang penakut karena dari kecil ditakut-takuti itu adalah buruk, ya kemudian kita perlu mengubah cara kita dalam pola pengasuhan anak.
dari keluarga, atau ketika nanti kalian punya anak, ketika melihat keluarga bagaimana cara mengasuhnya, ya itu harus diubah. Cara mengubahnya gimana? Simple, tekankan kemudian nilai-nilai yang rasional. Pahami bahwa hantu itu tidak ada, katakanlah. Jelaskan dengan cara-cara yang membuat anak itu berpikir. Dekatkanlah dengan logika-logika rasional. Itu yang nantinya membuat orang-orang Indonesia, katakanlah, tidak lagi penakut, tidak lagi memaknai secara non-saintifik. Singkatnya, adakah ide baru yang dapat mengubah cara pengasuhan untuk mengubah kebudayaan ke arah yang lebih baik? Kalau ke arah yang lebih baik itu adalah yang rasional, maka pendidikan adalah satu-satunya jalan. Pendidikan yang baik itu memberi kepribadian individu-individu dalam kelompok budaya itu bersikap untuk lebih rasional, bersikap untuk lebih tenang, tidak terlalu emosional dalam melihat situasi-situasi yang ada di sekelilingnya. Oke. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang lain. Coba saya jawab dengan singkat. Pertama, jika puber bukanlah universal seperti yang dikatakan Margaret Mead, jika puber, tumbuh kembang remaja itu bukanlah sesuatu yang universal, bagaimana tentang hormon, bagaimana tentang sisi biologis yang membuat perilaku anak, remaja, dan dewasa itu berbeda kepribadiannya? Jawabannya menurut saya, perubahan hormon memang mengubah perilaku anak-anak, remaja, dan dewasa. Tetapi kebudayaanlah yang kemudian menawarkan jalan bagaimana perubahan perilaku tersebut sebaiknya dilakukan. Perubahan hormon dari anak-anak kemudian menjadi remaja dan kemudian menjadi dewasa itu tentunya mengubah kepribadian seseorang menjadi pribadi yang berbeda. Tentunya berbeda antara sikap-sikap anak-anak, remaja, dan dewasa itu berbeda. Tapi kebudayaanlah yang kemudian memberi cara-cara ideal bagaimana seharusnya menjadi remaja, bagaimana seharusnya menjadi dewasa. Oke. Kemudian, jika asumsi kebudayaan itu relatif, tapi ada fakta atau kenyataan adanya high culture dan popular culture, mana yang paling kita setujui? Kebudayaannya relatif atau kebudayaan yang bertingkat-tingkat seperti itu? Pertanyaan tersebut atau pernyataan tersebut itu masih menggunakan asumsi evolusionistik atau difusionistik, di mana masih menganggap bahwa kenyataan itu ada yang high culture, ada yang low culture, atau popular atau folk culture. Nah, sebagai antropolog, kita tidak memandang realitas kenyataan dari satu sudut pandang. Dalam kasus tertentu kita bisa menggunakan asumsi-asumsi evolusionistik. Dalam kasus-kasus yang lain kita bisa menggunakan asumsi-asumsi difusionistik. Dalam kasus-kasus yang lain kita bisa menggunakan asumsi-asumsi behavioristik. Nah, maka kemudian yang benar mana? Apakah ada culture dan popular culture atau kebudayaan itu relatif? Ya tergantung bagaimana standpoint kita untuk melihat itu. Oke ya, jadi tidak perlu kemudian kita bertanya mana yang paling kita setuju. Apakah watak bangsa mempengaruhi maju tidaknya bangsa tersebut? Kembali lagi, tergantung dari apa yang kita sebut maju. Jika ukuran maju adalah soal ekonomi, pendidikan, pembangunan,
Ya tinggal melihat watak bangsa dari pengasuhan itu mendukung ke arah sana atau tidak. Kalau orientasinya adalah kemajuan ekonomi, pendidikan, pembangunan, tapi cara-cara pengasuhan kita masih menggunakan pandangan-pandangan anti sains atau overdosis kepercayaan, ya itu tidak relevan atau kontraproduktif. Watak bangsa yang relevan dengan itu yang watak bangsa yang menekankan kemajuan ekonomi misalnya, pendidikan, rasionalitas misalnya, progresivitas pembangunan dan lain-lain. Apakah kelompok tidak hanya etnis, anak jalanan misalnya, jelas tadi saya jelaskan, tentu saja anak jalanan adalah salah satu kelompok kebudayaan, bahwa kelompok budaya tidak hanya etnis, skup antropologi itu sangat luas. Kelompok budaya intinya adalah individu-individu yang diikat oleh identitas dan kesamaan simbol tertentu, tidak hanya etnis. Apakah cultural behavior bisa untuk intelijen? Ya bisa saja. Ruth Benedict misalnya itu mengintelijenkan Jepang pada saat Perang Dunia seperti yang saya jelaskan. Antropolog itu sangat dekat dengan pekerjaan intelijen karena kemudian kita mengamati secara detail perilaku masyarakat, melihat pola bagaimana kita bisa menafsir apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang. Beberapa teman saya itu juga bekerja pada ranah intelijen. Apakah antropologi, psikologi oposisi dari materialisme kultural? Materialisme kultural adalah satu paradigma, satu teori yang tidak kita bahas pada teori antropologi klasik, tapi teman-teman nanti akan bertemu di teori antropologi modern. Tapi kalau apakah antropologi psikologi atau cultural behavior itu adalah oposisi dari materialisme kultural? Ya, jelas berlawanan karena asumsinya juga berlawanan. Asumsi kebudayaan dari antropologi psikologi itu menggunakan asumsi-asumsi kognitif kepribadian. Asumsi dari materialisme kultural sebaliknya menggunakan asumsi-asumsi material, susunan lingkungan, bagaimana kemudian susunan-susunan material yang membentuk kebudayaan itu. Yang terakhir, apakah antropolog bisa menjadi psikolog? Sangat bisa dan bisa saja. Ini adalah persoalan bagaimana kemudian kita bisa belajar hal yang lain. Contohnya Franz Boas dari ahli geografi menjadi bapak antropologi Amerika. Ralph Linton misalnya dari antropolog menjadi psikolog. Kuncinya adalah teman-teman kalau menyukai psikologi dan ingin menjadi psikolog, hari ini teman-teman sudah punya modal, yaitu bagaimana pendekatan kebudayaan. Nantinya ketika mendalami psikologi, teman-teman sudah menguasai persoalan psikologi kebudayaan. Nah, kuncinya cuma dua. Pertama, seriuslah belajar, tekuni apa yang kemudian menjadi bidang teman-teman. Ketika nantinya ingin mengambil psikologi entah dalam studi lanjut, teman-teman sudah mempunyai modal. Teman-teman kemudian sudah memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki oleh calon-calon psikolog yang lain. Yang kedua, ingatlah bahwa era hari ini adalah era multidisipliner. Sangat tidak ideal bahwa seorang akademisi hanya belajar hanya pada satu disiplin tertentu. Kondisi hari ini memungkinkan atau sangat membuka ruang studi-studi lintas disiplin atau multidisiplin. Misalnya saya selain antropologi yang saya dalami, saya juga belajar soal biologi, fisika, biomolekuler, astronomi, politik, hukum, dan lain-lain. Karena studi-studi ilmu sosial itu selalu bersinggungan dengan aspek-aspek dari kehidupan yang lain. Era hari ini adalah era multidisipliner. Maka misalnya teman-teman kemudian ingin menjadi
antropolog yang kemudian menekuni bidang psikologi sangat terbuka kemungkinan. Kuncinya ya belajar dengan serius. Oke, kira-kira seperti itu. Apa tindak lanjut dari kuliah ini mungkin saya akan jelaskan dalam Google Classroom. Kira-kira kayak gitu teman-teman. Selamat jumpa kembali.